Jadi saya sering diberi nasihat oleh guru kami, oleh kiai kami tentang pernikahan. Ini terkhusus untuk Mas Andri dan Mbak Mega. Kalau nanti kemudian menjalin hubungan di dalam rumah tangga, agar rumah tangganya itu bisa menjadi rumah tangga yang bahagia, yang pertama qani'un. Apa itu qani'un? Yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu bisa menerima. Apa yang diterima semuanya nanti harus bisa diterima, baik dari Mbak Mega maupun Mas Andri, baik dari keluarga besan maupun keluarga besan yang satunya, semuanya wajib diterima. Ini tidak mudah. Orang itu qanaah tidak mudah. Biasanya orang itu bisa menerima kalau baiknya saja. Sekarang Mas Andre ini jatuh cinta ke Mbak Mega itu karena masih kelihatan baiknya, masih kelihatan lemah lembutnya. Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang tadinya lemah lembut, insya Allah jadi cerewet Mas Andre. Maka kalau nanti kemudian sekarang bisa menerima lemah lembutnya Mbak Mega, nanti kalau Mbak Mega kok tiba-tiba di pertengahan jalan jadi cerewet, cerewetnya juga wajib diterima, itu qanaah. Sekarang Mbak Mega itu langsing, cantik, nanti ketika sudah punya anak 3, 4, 5 sudah mulai berkembang, yang tadinya ukuran bajunya masih M ternyata sudah double XL. Nah itu juga wajib bisa diterima, itu qanaah. Biasanya pasangan itu hanya mau menerima baiknya, tidak mau menerima kekurangan. Kalau orang nggak bisa qanaah, tidak bisa menerima kekurangan dari pasangan kita, ini yang menyebabkan orang tidak bahagia dalam rumah tangga. Maka yang pertama kita wajib bisa qanaah. Apapun yang ada di dalam diri pasangan kita, kita terima. Baiknya kita terima, kurangnya kita terima. Gantengnya diterima, nanti kalau hilang sudah gantengnya juga bisa diterima. Kebaikannya diterima, kekurangannya diterima. Itulah qanaah yang pertama agar rumah tangga itu bahagia, kata kiai kami di pondok pesantren dulu. Yang kedua, yang namanya rumah tangga agar bisa menjadi rumah tangga yang bahagia adalah masturun. Tadi lahiran Semarang Mas G, bisa bahasa Jawa G, saged sekedik iya. Masturun, apa itu mastur? Mastur itu bisa menutupi kejelekan, kekurangan dari semua anggota keluarga kita. Besan bisa nutupin kekurangan besannya, suami bisa nutupin kekurangan istrinya, istrinya juga bisa nutupin kekurangan suami, insya Allah bahagia. Tapi kok misalkan kemudian lagi pulang kampung ketemu Mbah atau Pak Le atau Pak D ke Semarang, ditanya sama Pak D-nya, Mas Andre gimana setelah nikah? Ya mak inilah Pak D, aku kira. Nah yang mak itu, yang kayak gitu bahaya. Kenapa? Aku kira Pak D dulu Mega ini lemah lembut, ternyata galak nian, cerewet nian. Nah itu bahaya. Maka semua yang ada di dalam pasangan kita, kalau itu buruk, kalau itu kurang, jangan pernah diceritakan sama orang lain. Yang ketiga, agar bisa menjadi keluarga yang bahagia, kata guru kami, kata kiai kami, jadilah pasangan yang sumeh. Nah ini karena dari Semarang gak pakai bahasa Arab. Yang ketiga Mas Andre, sumeh. Nopo niku sumeh? Apa itu sumeh? Jadi orang yang bisa selalu bercanda di tengah-tengah keluarga. Ada keluarga Pak, setiap hari tidak pernah ada bercandanya, yakin mati ruhnya. Saya juga sering, saya sampai sekarang masih bercanda sama bapak saya
Saya masih bercanda sama ibu saya, bahkan kalau saya pulang kampung ketemu mbah kami masih bercanda kenapa? Karena bercanda di dalam Islam itu dijaga sangat penting. Bahkan masyhur diceritakan bahwasanya baginda Rasul ini ketika sholat sujud, kemudian cucung-cucung beliau bercanda di punggung beliau, beliau tidak naik tegak. Kenapa? Karena membiarkan cucung-cucungnya sedang bermain, sedang bercanda. Makanya rumah tangga kalau nggak ada bercandanya, ruhnya mati. Suami harus bisa bercanda sama istri, istri harus bisa bercanda sama suami, anak harus bisa bercanda sama orang tua juga harus bisa bercanda sama anak-anaknya. Mesti bahagia. Namanya nggak pernah bercanda, gimana mau bahagia, Mas? Makanya bercanda. Jangan kemudian Mas Andre kalau lagi ngumpul sama kawan begawe, sama rekan kerja bercanda cekakakan bahagianian, begitu masuk rumah cemberutnya ketemu istri. Ada bekal di dalam rumah tangga. Bekalnya Mas Andre sama Mbak Mega berbeda-beda, punya bekal masing-masing. Mas Andre bekalnya salah satunya adalah ma akraman nisa ila karim. Kalau ingin jadi suami yang karim, suami yang mulia di hadapan Allah, sebisa mungkin bisa memuliakan istri. Hanya suami yang mulia yang bisa memuliakan istri. Kalau nggak bisa memuliakan istri, berarti itu tergolong suami yang hina. Maka para suami bapak-bapak sebagai suami, kalau ingin menjadi laki-laki yang mulia, menjadi suami yang mulia, muliakanlah istri-istri kita masing-masing. Istri kita masing-masing, Pak, bukan istri tetangga. Kemudian bekalnya Mbak Mega salah satunya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehebat apapun Mbak Mega di luar rumah, setinggi apapun Mbak Mega punya jabatan di luar rumah, sebesar apapun pendapatan Mbak Mega di luar rumah, tapi kalau sudah masuk ke rumah ketemu suami, ridho Allah tergantung dengan ridho suami. Suami tidak ridho, maka Mbak Mega gak akan dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di luar rumah sukses, gajinya lebih besar daripada suami, jabatannya lebih tinggi daripada suami, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, tetap yang jadi imam, tetap ridho Allah tergantung dengan ridho suami. Maka sekali lagi harus bisa qanaah Mas Andre dan Mbak Mega, bisa menerima apapun yang ada di dalam diri pasangan kita. Yang kedua, Mas turun bisa menjaga kehormatan dengan menutupi segala aib dan kekurangan dari pasangan dan keluarga kita. Yang ketiga, jadilah pasangan yang sumeh, yang senang bercanda. Mbak Mega senang bercanda apa enggak, Mas? Ya, tapi kayaknya Mas Andre ini agak pendiam ya. Enggak juga ya, deg-degan ya, deg-degan. Enggak apa-apa, deg-degan sekarang enggak apa, insya Allah nanti tambah deg-degan lagi. Jadi Pak Haji.